Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 nanti. Untuk itu, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian di mana kami hendak mempersiapkan diri agar layak masuk dalam hadirat Tuhan dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun. Kami mempersiapkan diri kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena itu kami mohon, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap ya Tuhan, bersabdalah di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudaraku, umat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin kita bersama-sama merayakan Natal. Dalam sukacita Natal, kita terus diingatkan bahwa Tuhan hadir di dalam dunia ini dimulai dari kehidupan manusia awal, yakni berada di dalam kandungan seorang ibu dan lahir sebagai seorang anak bayi, bertumbuh menjadi anak kecil, terus remaja sampai dewasa. Semua fase kehidupan manusia dijalani oleh Tuhan, yang bagi orang lain mungkin sangat aneh ya. Percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia itu mustahil sekali. Ada banyak orang yang memperdebatkan soal itu karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal itu. Maka kalau kita mau membayangkan bersama-sama, kenapa Tuhan memilih untuk menjadi seorang anak bayi, seorang anak kecil, kalau masa pelayanannya adalah 3,5 tahun kira-kira, atau kalau tujuannya adalah untuk mati di kayu salib. Dulu saya sempat berpikir seperti itu. Kalau Tuhan mau datang ke dunia menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa, maka mendingan kayak Superman yang datang pada saat remaja, atau seperti tokoh-tokoh superhero yang lain begitu, yang Tuhan kan maha kuasa, datang aja gitu umur 30 tahun, zap, hadir gitu kan, turun ke dunia, lalu bilang, aku ini Tuhan, aku akan datang menebusmu dari segala dosa, lalu disalibkan, mati. Darahnya tercurah, bukankah semudah itu? Tuhan pasti bisa melakukan itu. Tapi kemudian saya terus merenungkan pertanyaan diri saya sendiri itu dan menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa dalam perjalanan hidup iman. Bahwa Tuhan Yesus memilih untuk menjadi anak kecil. Persis seperti dalam perumpamaan atau dalam gambaran Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang kerajaan sorga kepada para murid. Bagian yang kita baca hari ini. Karena pada saat itu murid-murid sedang berdebat, sedang bertengkar, memperebutkan tentang siapa yang layak masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seperti apa? Kerajaan Allah itu seperti apa? Tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu yang terjadi kemudian adalah Yesus diceritakan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil dipanggil dengan sengaja, bukan orang tua yang membawa anak-anak, bukan orang dewasa yang sengaja membawa anak-anak. Dalam kisah Matius pasal 18 ini tidak seperti itu ceritanya. Justru Yesus yang memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu menjelaskan tentang kerajaan sorga, tentang siapa yang terbesar di kerajaan sorga lewat seorang anak kecil. Dan Yesus mulai menjelaskan bahwa kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, sesungguhnya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang anak kecil, orang yang kecil ini, the little ones kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu bahasa Yunaninya adalah hoi mikroi, yang menunjuk pada orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya status dalam komunitas, khususnya komunitas iman. Karena memang biasanya anak kecil kan selalu diabaikan di sekolah minggu atau di gereja begitu ya. Kadang kalau misalnya kita beribadah, saya sering kali melihat begini,
eh, ada anak kecil yang berlari-lari begitu, sementara pendeta sedang khotbah, sementara kebaktian sedang berlangsung, lalu kemudian pasti ada saja gitu orang tua atau orang dewasa yang belum tentu juga orang tua dari si anak langsung bilang, itu anaknya dijaga dong, anaknya dijaga, jangan main di situ, jangan main di situ, begitu. Iya, memang itu baik untuk memberi perhatian, peringatan gitu, tapi juga apakah itu juga menjadi sebetulnya sikap kita bahwa anak-anak kecil sebaiknya nggak perlu datang ke gereja, terutama dalam kebaktian umum yang bisa mengganggu konsentrasi. Belum lagi kalau nanti anaknya tantrum, nangis-nangis, jerit-jerit begitu. Kita seringkali tidak mau direpotkan dengan anak-anak, tapi kita paham bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut little one, si anak kecil, hoi mikroi, bahwa kamu kalau tidak menjadi seperti anak kecil ini, hoi mikroi ini menunjuk kepada status mereka yang memang nggak punya kekuatan, nggak punya status, nggak punya kemampuan, kalau bukan karena dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Kalau bukan dituntun oleh orang yang lebih dewasa, sehingga memang mereka ada pada posisi yang siap untuk dibawa kemana saja oleh orang tuanya, oleh orang dewasa. Makanya juga kenapa kalau anak-anak kecil juga seringkali diperingati untuk diperingatkan mereka untuk mereka hati-hati jangan mudah terima tawaran permen atau jajanan apapun dari orang asing karena bisa saja diculik. Mereka terlalu mudah untuk ditipu. Dan itu juga yang menjadi gambaran Tuhan Yesus ketika orang-orang yang mau menyesatkan anak kecil itu mereka harus dibuang, masuk ditenggelamkan bahkan ke dalam laut, demikian yang dinyatakan di ayat 6. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan Yesus, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya memang ada orang-orang yang seringkali memanfaatkan mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya kekuasaan apapun, statusnya rendah, lalu dipermainkan. Ada berapa banyak misalnya video-video yang menggambarkan tentang seperti di YouTuber datang mengunjungi orang yang miskin lalu memberi uang, tapi itu hanya, kalau kata anak-anak zaman sekarang, gimmick saja supaya trending, supaya pengikutnya banyak, followersnya banyak gitu. Padahal belum tentu dibantu atau nolong orang, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan, semua harus direkam supaya dunia tahu, supaya para pengikutnya itu tahu saya orang baik begitu. Hal-hal semacam itu lebih menunjukkan bahwa kadang orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih mampu dalam tingkat sosial yang lebih tinggi atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan lain sebagainya, memanfaatkan mereka yang remah, memanfaatkan mereka yang kedudukannya lebih rendah. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ketika para murid bicara mempertanyakan tentang siapa yang paling tinggi, siapa yang kedudukannya lebih besar di kerajaan sorga, Tuhan Yesus bicara soal orang-orang yang seperti anak kecil ini tidak punya kekuatan apa-apa. Statusnya seringkali dipandang rendah. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran ini, Tuhan Yesus meminta para murid untuk merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Karena dengan begitu merekalah yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus juga bicara tentang kalau tanganmu menyesatkan, kalau bagian tubuhmu menyesatkan, dipotong saja, buang saja, karena akan dicampakkan ke dalam api yang kekal. Lalu
dengan api neraka, dicampakkan dengan sangat tidak baik begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kalau tanganmu atau kakimu menyesatkan lalu dipotong saja, atau kalau tidak kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kata neraka yang digunakan dalam ayat ini itu adalah kata Gehenna dalam bahasa Yunaninya, yang menunjuk pada sebetulnya lembah begitu, lembah yang ada di luar kota Yerusalem. Biasanya lembah ini menjadi tempat pembuangan terakhir sampah-sampah apapun bentuk sampahnya. Nah, tempat pembuangan terakhir yang atau TPA begitu, di mana di situ ada cacing, ada api yang kadang-kadang menyala begitu karena kan panas. Kemudian ada banyak hal yang tidak enak, tidak baik di situ. Tuhan Yesus menggunakan kiasan-kiasan hiperbola untuk memberikan penekanan yang jelas kepada para muridnya bahwa tempat itu tidak enak. Tempat itu adalah tempat pembuangan, tempat di mana orang-orang yang tidak lagi memiliki manfaat apapun begitu, seperti sampah. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita menjadi seperti anak kecil. Kita menjadi seperti orang yang tidak usah memikirkan persoalan siapa yang layak atau tidak layak, tapi justru menjadi orang yang benar-benar kita sadar bahwa memang sebetulnya kita tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita ingat kata kuncinya yang dikatakan di ayat 6 atau bahkan di ayat 3 sampai dengan ayat 6 itu, anak kecil yang percaya kepadaku. Itu kata kuncinya. Jadilah seperti anak kecil yang percaya kepadaku. Maka ketika kita hari Sabtu nanti tanggal 31 Desember akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita tahu bahwa kita memang sebetulnya tidak layak. Tapi kita yang tidak layak ini dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang rendah ini, kita yang tidak punya status sosial yang baik, kita yang adalah orang-orang berdosa ini dilayakkan oleh Tuhan hanya karena satu kuncinya. Kita percaya penuh pada kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus lahir menjadi seorang bayi. Karena Yesus menunjukkan bahwa anak-anak pun berharga. Bahwa mereka yang seringkali dipandang rendah juga berharga. Dalam kebaktian hari Minggu kemarin kita bicara tentang gembala-gembala yang juga sama dalam status sosial tidak begitu berharga. Sangat rendah. Pekerjaan yang tidak dianggap, tidak layak. Tetapi selama kita percaya bahwa kasih Tuhan memulihkan hidup kita, kasih Tuhan menyelamatkan kita, bahkan kasih Tuhan melayakkan kita, datanglah kepada Tuhan. Rendahkan dirimu, bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil yang percaya secara penuh dituntun oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau. Bukankah kadang kita juga merasa, Tuhan, saya nggak tahu ini gimana arah hidup, kemana arah hidup saya, apa yang harus saya jalani di tengah dunia ini. Kadang kita putus asa, kadang kita bingung, kadang kita merengek menangis seperti anak kecil kepada Tuhan. Tapi ingatlah, kita ini anak Tuhan memang. Allah itu adalah Bapa kita, Tuhan itu Bapa kita. Maka jadilah anak-anak yang mengasihi Allah, yang percaya kepada Allah, dan siap dituntun oleh Allah.
Masukilah perjamuan kudus, karena lewat perjamuan kudus juga kita menjadi terhisap dalam bagian persekutuan anak-anak Allah. Persekutuan iman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat ini juga saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh juga mempersiapkan diri kita masing-masing dalam menghayati perjamuan kudus yang akan kita ambil nantinya. Mari kita saat teduh sejenak, kita menutup mata kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita persiapkan hati kita untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang. Untuk itu, baiklah kita secara jujur melihat dan menguji keberadaan kita agar berkenan kepada Tuhan. Sebab 1 Korintus pasal 11 ayat 27-29 menyatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, renungkanlah pertanyaan-pertanyaan ini sebagai refleksi iman kita untuk kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus nanti. Yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaruannya? Yang kedua, sudahkah kita meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Dan yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak Tuhan? Jika kita sudah merenungkan 3 pertanyaan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami. Seperti anak kecil, kami ingin hidup percaya penuh pada Tuhan yang akan menuntun hidup kami lebih baik dari siapapun, dari apapun. Karena itu, buatlah kami terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang memampukan kami merasakan hadirat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan bahkan saat ini, sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami pun melihat masa lalu kami, hari-hari kemarin, bahwa ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sadar kami tidak layak, tapi kami memohon pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Buatlah agar kami terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan, menyadari bahwa Tuhan pasti mengampuni kami, dan karena itu kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, perjamuan kudus di akhir tahun nanti, supaya kami juga dikuatkan dalam mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, tahun penuh rahmat, tahun di mana Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami.
Meski tahun yang kami lalui pada tahun ini ada banyak hal yang kami rasakan, suka dan duka kami lewati, namun kami terus menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami mohon Tuhan berkati pula mereka yang telah menyakiti hati kami, supaya mereka juga bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Inilah diri kami ya Allah Bapa. Kami persiapkan diri kami, biarlah Tuhan yang menuntun sampai di hari Sabtu nanti. Kami bisa layak ambil bagian dalam perjamuan kudus, dan pada akhirnya nanti dalam kehidupan kekal kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus dan seluruh orang kudus. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa diri kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan berserah penuh dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah. Amin. Selamat mempersiapkan diri dalam ambil bagian di perjamuan kudus.